Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Putra. Anim saya A1P1 24036 dari kelas B, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan mempresentasikan tugas ketiga saya pada mata kuliah Geomorfologi Umum, yang dimana dosen pengampunya yaitu Dr. Laode Hadini SPD MSI. Berikut penjelasan dari saya. Pertama itu faktor bentuk lahan. Pertama, genetik bentuk lahan. Genetik bentuk lahan seperti relief, proses, material, struktur, dan waktu. Bentuk lahan terbagi menjadi bentuk lahan gunung api, bentuk lahan marin, bentuk lahan fluvial, bentuk lahan struktural, bentuk lahan solusional, bentuk lahan danudasional, bentuk lahan eolin, bentuk lahan organik, bentuk lahan glasial, dan bentuk lahan antropogenetik. Adapun relief yaitu bentuk muka bidang atau tempat permukaan bumi. Proses adalah kejadian yang berlangsung di muka bumi. Kemudian ada material. Material adalah bahan dan hasil batuan dan tanah. Berikut yaitu struktur kulit bumi. Pada struktur kulit bumi yaitu arsitektur permukaan dan stratigrafi. Yang terakhir yaitu waktu. Waktu terjadi menjadi waktu geologi sebelum Masehi dan tahun. Yang berikut adalah relief. Relief ini bentuk bumi yang didasari oleh adanya perbedaan ketinggian secara relatif antara satu tempat ke tempat lain. Yang contohnya ada situasi topografi. Posisi topografi yang pertama ada puncak, kedua lereng atas, ketiga lereng tengah, keempat lereng bawah, dan kelima dasar lembah. Kemudian pada situasi topografi terdapat ketinggian absolut, yang dimana kurang dari 200 meter di atas muka laut. Yang kedua ada 200 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Pada 200 sampai 500 meter di atas muka laut yaitu pada jenis lereng atas. Yang selanjutnya itu keterbukaan terhadap matahari. Pada daerah yang jarang terkena sinar matahari, permukaannya lebih cepat terjadi pelapukan. Sementara di daerah yang sering terkena sinar matahari memiliki laju pelapukan yang relatif lambat. Berikut yaitu bentuk lereng. Bentuk umumnya yaitu cembung, cekung, dan datar. Yang ketiga ada bentuk lembah. Bentuk lembah terjadi beberapa bagian seperti dangkal atau lembah terbuka. Yang kedua bentuk lembah U yang berbentuk halus. Ketiga lembah U berbentuk tajam. Yang keempat lembah V berbentuk halus, dan kelima ada lembah bentuk V yang berbentuk tajam. Kemudian ada hubungan relief, releng, dan beda tinggi. Pertama, jika reliefnya datar atau rata, maka kriteria atau kemiringan lerengnya datar atau hampir datar. Persen lerengnya 0-2%, dan perbedaan tingginya kurang dari 5 meter. Kedua ada berombak, kriteria kemiringan lerengnya landai. Persen lerengnya 3-7%, ketinggiannya 5-50 meter. Ketiga bergelombang, yang lerengnya berbentuk kriteria kemiringan lerengnya miring. Persen lereng kalkulasi lerengnya 8-13%. Perbedaan tingginya
25 sampai 75 meter. Yang keempat, berbukit. Kriteria kemiringannya agak curam, 14 sampai 20%. Pada perbedaan tinggi 50 sampai 200 meter. Yang berikut adalah pola aliran. Pola aliran ini merupakan hubungan jaringan pengaliran yang menoreh permukaan bumi, baik yang ada di aliran maupun permukaan kering. Contohnya seperti pola radial sentripetal. Kemudian ada contohnya pola dendritik. Kemudian contoh pola berikutnya adalah pola anular dan pola pinnate. Berikut adalah material batuan. Yang pertama, batuan. Jenis batuannya, jika jenis batuannya beku intrusif, maka pelapukannya tidak ada. Jika jenis batuannya beku ekstrusif, maka pelapukannya kurang dari 50 cm atau dangkal. Liputan singkapan batuan dari peta atau citra PJ jarang 30 sampai 100 meter. Yang ketiga, metamorf. Pelapukannya 5 sampai 50 cm atau menengah. Liputan singkapan batuan dari peta atau citra penginderaan jauh cukup dengan jarak 10 sampai 30 meter. Liputannya 10 sampai 30%. Yang keempat adalah sedimen. Sedimen terbagi menjadi dua, yaitu membadat atau lepas-lepas. Pelapukannya lebih besar dari 150 cm atau dalam. Liputan singkapan batuan dari peta atau citra penginderaan jauh cukup banyak dengan jarak 3 sampai 10 meter dengan liputannya 25 sampai 50%. Kemudian bagian tanah. Bagian tanah terbagi menjadi 3: ketebalan tanah, ketebalan regolit, dan sifat tanah. Pada gambar di bawah terdapat fisika tanah. Fisika tanah menjadi beberapa bagian, yaitu tekstur, struktur, kembang kerut, permeabilitas, dan warna. Kemudian adalah biologi tanah. Biologi tanah terbagi menjadi dua, yaitu bahan organik dan organisme. Ada lagi kimia tanah. Kimia tanah juga terbagi menjadi dua, yaitu kandungan bahan kimia dan kapasitas tukar kation. Yang tiga, ada proses. Semua gaya yang mengakibatkan perombakan bentuk muka bumi oleh tenaga eksogen sehingga memungkinkan terjadinya stadium muda, dewasa, dan tua di permukaan bumi. Kemudian ada erosi. Erosi tanah yang pada tanah terdapat erosi tanah yang disebabkan oleh air meliputi 3 tahap, yaitu tahap pelepasan partikel tunggal dari massa tanah. Yang kedua, tahap pengangkutan oleh media yang erosif seperti aliran air dan angin. Tahap pengendapan, pada kondisi di mana energi yang tersedia tidak cukup lagi untuk mengangkut partikel. Kemudian bagian B, gerakan massa. Gerakan massa atau perpindahan massa tanah atau batu dari kedudukannya semula akibat terganggunya kestabilan lereng disebabkan dan kemudian ada struktur ada bagiannya, yaitu arsitektur muka bumi. Pada arsitektur muka bumi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu struktur kekar atau joint, struktur lipatan atau fold, struktur sesar atau fault, bidang pelapisan atau stratigrafi, ketidakselarasan. Yang terakhir adalah kekerasan batuan. Berikut jenis batuan, yaitu kekar. Kekar ini merupakan struktur bidang berupa retakan atau fraktur pada batuan yang belum mengalami pergeseran. Dapat terjadi karena tektonik atau
non-tektonik. Yang kelima, waktu. Bentuk permukaan bumi seringkali hanya dapat dipahami berdasarkan kronologi waktu. Nah, waktu dapat mutlak atau relatif, dapat beberapa tahun lalu, beberapa puluh atau beberapa ratus tahun lalu. Penggunaan waktu before the present atau BP secara internasional, pernyataan tahun BP ditetapkan pada tahun 1950 sebagai awal penentuan umur secara pasif, atau metode penanggalan karbon berdasarkan keseluruhan karbon dalam bentuk gas asetilen. Berikut adalah waktu geologi. Pada waktu geologi terbagi menjadi dua, yaitu Kenozoikum dan Mesozoikum. Pada masa Kenozoikum terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman kuarter dan tersier. Pada masa Mesozoikum terbagi menjadi tiga zaman, yaitu zaman Kretasius, Jura, dan Trias. Kehidupan pada masa Kenozoikum di zaman kuarter yaitu umur manusia. Pada zaman tersier adalah awal kehidupan manusia. Sekian, terima kasih. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.